Izinkan saya bertanya, di mana letak rasa malu Anda? Bukankah rasa malu ada dalam pikiran Anda? Seperti pepatah yang mengatakan, sesuatu menjadi canggung hanya jika Anda membuatnya canggung. Ketika seseorang memberikan penilaian terhadap Anda, itu hanya akan melukai Anda jika Anda mengidentifikasikan diri Anda dengan penilaian itu. Anda hanya bisa merasa malu atau canggung jika Anda menerima situasi tersebut secara mental. Semua kecemasan sosial berasal dari tempat yang sama, yaitu pikiran Anda. Pikiran Anda terus-menerus memberitahu Anda bahwa Anda canggung. Dan sebelum Anda menyadarinya, Anda mulai terlalu memikirkan kata-kata itu dalam pikiran Anda, dan akhirnya merasa terbelenggu oleh pikiran Anda sendiri. Jika Anda terus-menerus merenungkan hal tersebut dan menerimanya, hal itu akan menjadi identitas Anda. Masalahnya adalah, sebagian besar dari kita bahkan tidak menyadarinya. Orang yang Anda ajak bicara pun belum tentu mengatakan bahwa Anda canggung. Itu hanya asumsi Anda tentang diri Anda yang Anda buat sendiri. Dan yang baik adalah, itu hanya sebuah asumsi, dan Anda bisa mengubahnya sekarang juga. Rasa malu, rasa bersalah, dan perasaan bersalah adalah salah satu tingkat emosi terendah dalam skala emosi yang dijelaskan oleh Dr. David Raymond Hawkins dalam bukunya Power versus Force. Emosi-emosi ini adalah paling jauh dari siapa Anda sebenarnya. Mereka adalah penghalang terbesar dalam hidup Anda. Dan emosi-emosi ini sepenuhnya diberikan oleh diri sendiri, karena berasal dari identitas seseorang yang mengidentifikasikan dirinya sebagai seseorang yang canggung secara sosial. Jika Anda terus mengafirmasi identitas ini sebagai orang yang memiliki masalah sosial, itu akan terus menjadi pengalaman Anda. Jika Anda terus mengatakan, saya pemalu dan tidak bisa berbicara dengan perempuan, itulah yang akan terjadi. Dan semuanya berasal dari dalam diri Anda. Asumsi-asumsi ini adalah milik Anda. Dunia hanya memantulkan kembali kepada Anda apa yang Anda yakini. Tidak ada yang di luar diri Anda yang bisa memaksa Anda merasa emosi-emosi ini secara konsisten. Dunia luar hanya dapat memicu emosi tersebut, tetapi kita yang mengambil pemicunya dan menjadikannya rumah kita. Kita merenung dalam keadaan batin yang lebih rendah dan menghukum diri kita sendiri. Dan siklus berbahaya ini merenggut kebahagiaan dari hidup Anda. Tetapi, Anda harus memahami bahwa rasa malu dan perasaan bersalah tidak memberikan apa-apa pada Anda. Itu adalah hukuman yang Anda berikan kepada diri sendiri, dan tidak ada yang memaksakannya pada Anda kecuali diri Anda sendiri. Anda dapat membebaskan diri Anda dari hal tersebut dengan mengetahui bahwa Anda yang melakukannya, sehingga Anda bisa berhenti dan menggantinya dengan rasa cinta pada diri sendiri. Anda dapat mengatakan, saya mencintai diri saya. Sudah cukup untuk tidak menyiksa diri sendiri atas sesuatu yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Atau saya mencintai diri saya adalah cukup untuk tidak menghukum diri sendiri karena gagal dalam pekerjaan saya hari ini. Anda lihat, peristiwa terjadi dan berakhir, tetapi rasa malu dan rasa bersalah yang muncul darinya, Anda membawanya bersama Anda selama beberapa lama saja. Dan ini tidak memberikan manfaat apapun dan menghambat potensi sejati Anda. Kecuali jika Anda memahami emosi-emosi ini dan membiarkannya ada tanpa mengidentifikasikan diri Anda dengan mereka. Rasa malu berakhir ketika Anda membiarkannya lewat. Perhatian kita pada emosi-emosi ini yang membuatnya tetap ada dalam sistem kita. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah menenangkan pikiran Anda dan membiarkan emosi datang dan pergi. Emosi tersebut tidak buruk. Itu hanya pesan yang memberitahu Anda bahwa Anda fokus pada hal yang salah dan tidak selaras dengan identitas sebenarnya Anda. Identifikasi ini dengan orang yang selalu canggung dan tidak percaya diri, meskipun tidak benar, jika dipertahankan akan menjadi kenyataan. Saya senang mengutip kata-kata ini dari Neville Goddard. Asumsi yang Anda pertahankan dengan tekun adalah kenyataan Anda, dan pikiran Anda adalah satu-satunya penafsir realitas ini. Oleh karena itu, jika Anda menafsirkan peristiwa secara negatif, Anda akan mendapatkan lebih banyak negativitas dalam hidup Anda.
Tetapi jika Anda beralih ke interpretasi positif, Anda mengubah pengalaman yang tampaknya tidak menguntungkan menjadi pengalaman yang menyenangkan. Atau setidaknya, menjadikannya pelajaran daripada hukuman bagi diri sendiri, dan merasa buruk, karena itu terjadi selama berhari-hari, bulan atau tahun. Jika Anda memahami bahwa Anda adalah makhluk spiritual yang mengalami pengalaman manusia, Anda akan menyadari bahwa tidak ada yang perlu Anda merasa malu. Semua ini adalah permainan, dan Anda dapat mendekati kehidupan dengan ringan seperti anak-anak. Inilah mengapa anak-anak memiliki berbagai emosi dalam waktu singkat. Suatu saat mereka akan bertengkar satu sama lain, menangis, dan kemudian mulai bermain lagi, karena mereka tidak menyimpan perasaan bersalah, karena emosi ini adalah yang paling jauh dari siapa yang sebenarnya kita ingin menjadi, yaitu yang berada sejalan dengan definitas Anda, diri sejati Anda, diri Anda yang sebenarnya. Anak-anak tidak menyimpan perasaan negatif untuk waktu yang lama. Itu datang dan pergi seperti seharusnya. Tetapi begitu mereka tumbuh dewasa dan merasa malu oleh orang tua dan guru mereka, mereka belajar merasa bersalah. Mereka belajar merasa malu, dan itu perlahan menjadi bagian dari kondisi sosial mereka. Sebenarnya, saya memberitahu Anda, jika Anda tidak berubah dan menjadi seperti anak-anak kecil, Anda tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga. Kerajaan surga adalah suatu keadaan pikiran, pengalaman hidup dari diri Anda yang lebih tinggi, penuh cinta, kelimpahan, dan kebahagiaan yang murni. Ini adalah tentang mengalami hal-hal tanpa kebisingan pikiran yang tidak perlu. Ini tentang hadir dan menikmati pengalaman seperti apa adanya. Cobalah berbicara dengan orang lain dengan kehadiran sepenuhnya, yaitu jangan terlalu memikirkan kata-kata Anda. Dengarkan dengan penuh perhatian, dan hadir dalam percakapan daripada terganggu oleh kebisingan pikiran yang tidak perlu. Saya meyakinkan Anda bahwa Anda akan merasakan rasa kebahagiaan yang mungkin Anda rasakan ketika Anda masih kecil dan berada dalam keadaan aliran pengalaman yang murni tanpa kebisingan pikiran. Ini adalah siapa Anda sebenarnya, dan pengalaman Anda seperti ini, seharusnya seperti ini. Semuanya dimulai dengan mengetahui siapa Anda sebenarnya dan mendorongnya lebih dalam kehidupan sehari-hari Anda. Dan semoga ini bisa bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Salam.